Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ekonomi syariah. Dalam video ini kita akan membahas dasar-dasar ekonomi Islam mulai dari sejarah, sistem ekonomi, hukum syariah, hingga peran perbankan dan lembaga keuangan Islam. Yuk kita mulai. Pengertian ekonomi bisnis syariah. Ekonomi bisnis syariah adalah aktivitas ekonomi dan bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tujuannya tidak hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan serta kebahagiaan dunia dan akhirat, atau yang kita sebut falah. Tujuan ekonomi bisnis syariah. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan keadilan, menjamin kesejahteraan umat, mencegah eksploitasi, serta memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan begitu, maslahah atau kemaslahatan umat bisa tercapai. Etika bisnis syariah. Etika bisnis syariah menekankan kejujuran, amanah, larangan penipuan, serta transparansi. Tindakan seperti menimbun barang untuk menaikkan harga itu dilarang. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dan berkah. Konsep kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan individu atas harta yang diperoleh secara halal. Yang kedua, kepemilikan umum atas sumber daya seperti air dan energi. Yang ketiga, kepemilikan negara yang dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah dibangun di atas beberapa prinsip penting. Yang pertama, tauhid, yaitu keyakinan bahwa semua kegiatan adalah ibadah. Yang kedua, keadilan, tidak merugikan. Yang ketiga, larangan riba. Yang keempat, goror dan maisir atau ketidakjelasan. Kemudian kepemilikan terbatas dan zakat distribusi kekayaan. Akad dalam bisnis syariah. Dalam kegiatan bisnis syariah, akad atau kontrak sangat penting. Ada akad jual beli seperti morobahah dan salam, akad sewa seperti ijarah, akad kerja sama seperti mudorobah dan musyarakah, hingga akad pinjaman tanpa bunga yaitu qard hasan. Produk keuangan syariah. Produk perbankan syariah mencerminkan nilai-nilai Islam. Contohnya, murabahah sebagai jual beli dengan margin keuntungan, mudorobah untuk kerjasama modal dan keahlian, dan jiswaf sebagai wujud tanggung jawab sosial umat Islam. Peran pemerintah dalam ekonomi syariah. Pemerintah memiliki peran besar, seperti menjaga keadilan distribusi kekayaan, menyediakan layanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi sesuai syariah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Tujuan utama dari semua ini adalah falah, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan yang diraih di dunia dan akhirat. Falah adalah visi besar dari ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar materi, tapi juga nilai-nilai spiritual dan sosial. Setelah memahami prinsip dasar ekonomi dan bisnis dalam perspektif syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, serta larangan riba dan goror, sudah sepatutnya kita melihat bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktek ekonomi modern yang lebih luas. Salah satunya adalah melalui instrumen investasi yang sesuai syariah, yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah hadir sebagai alternatif sekaligus solusi bagi umat muslim yang ingin berinvestasi tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam. Disinilah konsep ekonomi syariah tidak hanya menjadi teori, tapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas finansial yang nyata, terstruktur, dan diawasi. Dengan kata lain, pasar modal syariah menjadi jembatan penting dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang lebih luas dan inklusif di era modern. Menurut pandangan ulama Sofyan Syafri Harahap, istilah pasar modal Islami digunakan untuk menegaskan bahwa pasar modal tersebut pada dasarnya serupa dengan pasar modal konvensional. Namun instrumen seperti surat-surat berharga atau saham yang diperjualbelikan harus sesuai dengan prinsip syariah.
dan perusahaan yang menerbitkannya tidak boleh menjalankan kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan kata lain, tidak boleh mengandung unsur penipuan. Menurut Ari, pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal seperti obligasi dan saham. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan suatu transaksi jual beli. Dalam arti luas, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di mana transaksi antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung tetapi bias melalui media elektronika. Menurut Sunaria 2011, pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Sejarah pasar modal. Aktivitas pasar modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1912 di Batavia atau Jakarta dengan saham perusahaan Belanda dan obligasi pemerintah Hindia Belanda sebagai instrumen yang diperdagangkan. Namun kegiatan ini terhenti akibat Perang Dunia Kedua. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah kembali mengaktifkan pasar modal melalui penerbitan obligasi pada tahun 1950. Peaktifan resmi pasar modal ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 13 Tahun 1951 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952. Gagasan mendirikan pasar modal syariah di Indonesia muncul setelah adanya instrumen investasi yang berbasis syariah, yaitu reksadana syariah. Inisiatif ini baru dimulai terrealisasi pada 14 Juli 1997, menandai awal sejarah pengembangan pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen. Instrumen dalam pasar modal syariah. Yang pertama, saham syariah. Saham dari perusahaan yang kegiatannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak terlibat dalam industri alkohol, perjudian, atau riba. Yang kedua, suku atau obligasi syariah. Surat berharga berbasis syariah yang mewakili kepemilikan atas aset atau proyek tertentu, bukan utang berbunga. Yang ketiga, reksadana syariah. Wadah investasi kolektif yang mengelola dana investor dalam portofolio efek syariah. Yang keempat, efek beragun aset syariah. Efek yang didukung oleh aset keuangan syariah seperti piutang atau pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Istilah akad dalam pasar modal syariah. Yang pertama, ijarah, akad sewa menyewa atas jasa atau manfaat suatu barang. Yang kedua, kafalah, akad penjaminan di mana suatu pihak menjamin pihak lain terhadap kewajiban tertentu. Yang ketiga, mudorobah, akad kerjasama di mana satu pihak investor yang menyediakan dana dan pihak lain menjalankan usaha. Yang keempat, wakalah, akad perwakilan atau kuasa. Suatu pihak mewakilkan urusannya kepada pihak lain. Contohnya, wakalah bil ujroh, investor memberi kuasa kepada emiten untuk mengelola dana dan mendapatkan fee atau ujrah sebagai kompensasi. Fungsi ekonomi. Pasar modal berperan dalam fungsi ekonomi karena menyediakan sarana untuk mempertemukan dua pihak dengan kepentingan berbeda. Investor yang memiliki dana lebih dan penerbit yang membutuhkan dana. Melalui pasar modal, investor dapat menanamkan modalnya untuk memperoleh imbal hasil, sementara issuer bisa memperoleh pembiayaan untuk kegiatan investasinya tanpa harus menunggu hasil dari aktivitas operasional perusahaan. Fungsi keuangan.
Pasar modal menjalankan fungsi keuangan karena memungkinkan pemilik dana untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan jenis investasi yang mereka pilih dan karakteristiknya. Yang pertama, menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana. Yang kedua, memberikan wadah investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara. Yang keempat, penyebaran pemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat. Kemudian penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, serta menciptakan iklim perusahaan yang sehat. Yang terakhir, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. Demikian pembelajaran kita tentang ekonomi bisnis syariah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bagaimana menjalankan ekonomi secara adil dan bermartabat dalam bingkai syariah. Bila ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.